Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 2, garis miring MKMK, garis miring L, garis miring 11, garis miring 2023. Demi kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. 1. Identitas pelapor. 1. Denny Indrayana, advokat dan seterusnya. 2. Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Saudara Petrus Celestinus dan kawan-kawan. 3. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAF), Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan. 4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani, Saudara Purkon Hadjurdi dan kawan-kawan. 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Saudara Julius Ibrani dan tim. 6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, nama Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, nama Roynal Christian Pasaribu. 8. Guru besar dan pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Societies atau CALS. Nomor 1, Profesor Dr. Hesti Armiwulan dan seterusnya. 2. Nah ini, karena ini profesor saya baca aja semuanya. Ya, ini orang-orang pada botak-botak semua ini. Ya, saya ulang ya. 1. Profesor Dr. Hesti Armiwulan, Guru Besar Universitas Surabaya. 2. Profesor Muhammad Ali Sapaat, Guru Besar Universitas Brawijaya. 3. Profesor Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Universitas Pajajaran. 4. Dr. Eko Widiarto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5. Dr. Aulia Kasanova, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. 6. Dr. Dia Al-Uyun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 7. Dr. Herdiansah Hamzah, Universitas Mula Warman. 8. Dr. Herlambang Wiratraman, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 9. Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja. Riko Andi Wibowo, SH, LLM, PhD, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dr. Yance Arizona, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beni Kurnia Ilahi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bivitri Susanti, SHLLM, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra. Ferry Amsari, SH, MA, Universitas Andalas. 15. Warhatun Najidah, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Arif Maulana SH dan kawan-kawan yang memilih domisili dan seterusnya, selanjutnya disebut pelapor CALS. 9. Perorangan warga negara tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Martin Siwabesi dan kawan-kawan, Anggi Tanjung dan Ruth Tobing. 10. Lembaga Bantuan Hukum LBH Yusuf, Saudara Mirza Zulkarnain dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pelapor LBH Yusuf. Perorangan warga negara Ziko Leonardo Jagardo Simanjunta, advokat.
12. Komite Independen Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Saudara Kaka Suminta. 13. Perorangan warga negara Tumpak Nainggolan. 14. Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia, Saudara Tegar Apriansah dan kawan-kawan. Perorangan warga negara Alamsah Hanapiah. 16. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia, Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan. Pekerjaan advokat selanjutnya disebut PADI, pelapor PADI. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Silakan. Pertimbangan Hukum dan Etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat perasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi in casu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak
pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahawa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahawa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahawa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahawa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan kerana tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahawa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahawa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahawa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bahagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bahagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, iaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahawa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, iaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahawa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, iaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pidana pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor.
Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara pada Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7/2007 dianggap dibacakan. 2, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya. 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya.
Belum. Halaman 349. 17, 16, 1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya.
Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in kasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independen subjudiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya, namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in kasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan
tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara, menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewo, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme
Majelis Kehormatan Banding. Atau bila mana dinilai sangat diperlukan, maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar, itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya
yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi Akbo, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah,
membuat putusan Majelis Kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, itu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan. Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini
Ya betul. Semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini. Ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi. Tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Sebentar, satu lagi sebelum berdiri saya tambah. Ini udah tutup ya. Nah, jadi saya ingin staf menyiapkan putusan, naskah putusan akan kita berikan kepada para pihak simbolik hari ini juga. Ini untuk menunjukkan bahwa di samping online kita juga akan menyerahkan fisik hari ini. Oke, itu satu. Yang kedua, saya sekedar mengingatkan karena saya ini ketua pertama lembaga ini. 5 tahun saya memimpin MK tidak pernah sidang terlambat. Tak pernah. Saya ingin mahkamah ini dikelola, diurus oleh hakim generasi sekarang. Juga jangan terlambat. Dan juga putusan-putusan langsung instan diserahkan. Bukan hanya di online, tapi diserahkan. Maka silakan diumumkan saudara staf ya untuk penyerahan. Siapa yang akan simbolik mewakili? Majelis. Cukup. Silakan. Terima kasih yang mulia. Enggak, ini aja penyerahan. Kita udah tutup. Nanti kalau ngobrol nanti aja. Silakan. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan yang akan diserahkan simbolis kepada pelapor nomor 5, 9, 15, dan 11. Kepada pemohon dan atau kuasanya untuk mengambil tempat yang telah disediakan untuk menerima salinan putusan. Penyerahan salinan putusan akan diserahkan secara berurutan kepada pelapor nomor 5 atas nama Ahmad Fatoni, nomor 9 atas nama Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, pelapor nomor 15 atas nama Advokat Pengawal Konstitusi Raden Elang, dan pemohon keempat dan pelapor keempat nomor 11 atas nama Constitutional and Administrative Law Society.
peraturan. Dan hakim terlapor dalam hal ini Anwar Usman tidak berhak untuk menjadi pimpinan sampai masa jabatan hakim